海的死默，那是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无缘若何复活相生相克。水如你的梦被我的敬畏驱动起一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内，总有那份情渡流水长如水，大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦被你来点缀，不求山盟海誓做你身旁的花蕾，愿只此一生可有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Kakak, kue sudah siap. Kaisar, kemampuan memasak Anda lebih baik mencari kesenangan lain. Apakah enak? Apakah ingin makan? Iya. Aku akan menyuapimu. Baiklah. Yang Mulia Ketiga sedang berhalusinasi. Benar tidak? Kue ini terlihat begitu mewah. Ada sesuatu yang berbeda dengan isiannya. Di antara gigi dan bibir ada aroma bunga riang dan juga ada rasa manis dari madu kualitas terbaik. Dan yang paling penting bisa menghilangkan stres. Benar tidak? Benar-benar sangat hebat. Ikanmu ini tidak bau lagi. Ayo cobalah. Siapa yang membuat ini? Aku melihat KKI terobsesi dengan memasak, lalu aku ikut mencobanya. Apa telah diberi nama? Belum diberi nama. Silahkan kakak memberinya nama. Yang dibuat dari bunga asoka disebut kue bunga asoka. Dibuat dengan baik. Terima kasih KKI. Kaisar memuji kue buatanku. Kaisar,
Bagaimana kau tahu itu kue bunga Asoka? Kita pemikir hebat yang punya pemikiran sama. Apa kalian dua leluhur sedang bergantian ingin membunuhku hari ini? Hah? Bukankah itu? Aduh. Aku sudah menyadarinya. Hah? Hidup, usia tua, dan kematian. Kebencian, perpisahan dari cinta yang tidak perlu ditanyakan lagi. 5 ekstrak. Dalam sekejap mata, aku sudah mencicipinya di sepiring ikan asam manis ini. Hati kaisar, belas kasih yang tidak terbatas, penentangan hukum manusia dan ilahi. Oh? Sudah habis. Kakak sangat baik dalam memasak. Bisa membuat Dewi Galaksi Siming punya perasaan seperti ini. Yang mulia kecil, kenapa kau di sini? Ekormu, ekor keluar. Dewa Galaksi Siming? Dewa Galaksi Siming? Kenapa kau di situ? Aku tadi menemukan ada rubah kecil yang lucu di sini. Aku ingin bermain dengannya. Sayang sudah lari. Benar ada rubah kecil. Tadi sudah lari. Ada di badanmu kan? Ayo keluarkan. Mungkin bisa dibuat menjadi selendang yang bagus. Ternyata yang mulia ketiga sangat menjijikan. Dia ingin membuatku jadi selendang lagi. Yang mulia ketiga, tolong jangan Binatang begitu. peri istana Tolong. Taichan sudah dilatih dan dijinakkan. Tidak mungkin tidak ada aturan seperti itu. Kaisar Langit, jika kau penuh perhatian sepertiku, kau juga tidak akan dilahirkan seperti ini. Benar itu, benar. Kaisar, kenapa bisa membandingkan rubah di rumah Anda dengan saya? Bukankah ini namanya menghina? Ini sudah sangat melepaskanmu. Kali ini, Kaisar sudah menyelamatkanku lagi. 1 budi ditambah 1 budi. Budi ini benar-benar tidak akan habis dibalas. Waktu yang tanpa akhir. Sepertinya akan membalas budi selamanya. Muncullah. Bagaimana? Meskipun Liansong itu orang jahat, tapi dia punya selera yang bagus. Aku baru menaruh 3 tetes nektar ungu keemasan, dia sudah menebaknya. Nektar ungu keemasan? Kau berani sekali. Meskipun kita sudah berteman sejak lama, jika kau masih tetap bermain seperti ini, aku tidak bisa melindungimu lagi. Jika suatu hari mereka menemukanmu, bagaimana kau akan menjelaskan pada Qing Qiu dan pada alam langit? Aku juga tidak punya cara lain. Aku sudah datang ke istana Taichan sejak lama. Hari ini baru hari pertama bertemu Kaisar. Aku hampir tidak bisa menahannya. Aku harus melakukan pekerjaan melelahkan setiap hari. Tidak punya tempat yang layak untuk tidur dan tinggal di ruang makan. Sarang juga tidak punya. Aku sudah bilang jangan datang. Kenapa menyiksa diri? Siming, kamu jangan tertipu oleh rubah kecil ini. Dewi Chengyu, kenapa kau tidak berada di kediamanmu dan kemari? Gadis kecil sepertimu datang ke sini tidak mencariku, malah berbicara dengan Siming. Aku datang untuk balas budi dan ini rahasia. Sangat menarik ya. Kenapa tidak mencariku? Aku akan membantumu. Aku takut akan mempermalukan Qingqiu. Ya sudah, katakanlah, kesulitan apa yang kalian temui? Ayah bilang kalau ada hutang budi harus dibalas, tapi tidak memberitahu bagaimana caranya. Ini masih tidak mudah. Apa kalian tahu hal terpenting dalam membalas budi? Memberi bantuan dalam waktu yang tepat. Membuat kesempurnaan lebih sempurna sangat tidak ada artinya. Harus membantu Kaisar mengatasi kesulitan. Dengan begitu baru bisa mentandingi budinya. Bisa membantu Kaisar mengatasi kesulitan. Bagaimana aku bisa bantu? Bukankah ucapan yang ditulis di naskah?
Pria muda yang elegan yang berada dalam kesulitan diselamatkan oleh seorang nona. Oh. Lalu, Aku juga ingat Bibi pernah bilang naskah itu ditulis seperti itu. Sepertinya Dewi Chengyu tahu lebih banyak. itu tentu saja. Jika ada masalah yang tidak bisa diatasi, jangan takut, datanglah ke tempatku ya. Kau jangan mendukungnya lagi. Dia sudah cukup berani sekarang. Jika kau memberinya. Dewi Chengyu, kau memang paling baik. Siming, aku masih belum mencari masalah padamu ya. Siapa yang memberitahu Lian Song tentang masalahku? Lian Song itu kan punya niat jahat. Dia ingin membuatku menjadi selendang rubah untuk menutupi bahunya. Aku hampir mengeluarkan wujud asliku. Playboy semacam itu, menjauhlah darinya. Dia itu orang yang punya niat jahat, mendekatimu agar dia bisa mengambil sesuatu darimu dan juga memanfaatkanmu. Sangat Untung jahat. saja kamu tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Dewi Chengyu, katakan padaku bagaimana cara membalas budi. Aku katakan padamu ya, masalah ini peganglah perut sang dermawan terlebih dahulu. Pria itu kan Benar. Tuan Putri, hamba tahu salah. Hamba tidak akan berani lagi. Tolong maafkan hamba. Jadi kue yang terakhir itu kau yang buat? Iya, karena aku tidak sengaja menjatuhkan kue. Jadi menggunakan resep kampung halaman sendiri. Itu tidak akan terjadi lagi. Kau melakukan dengan baik. Bukankah dilakukan dengan baik? Juga dipuji oleh Kaisar. Pastikan untuk mengajariku setiap langkah dari cara membuat kue itu. Ah, Karena KKI telah memujiku, maka aku akan melakukannya. Kenapa kau masih di sini? oh, Sudah selesai? Di mana inti bunganya? Di mana isiannya? bunga asoka biasanya digunakan untuk membuat kulit luar. Karena disebut bunga asoka, maka isinya 1 sendok pikiran dari manusia untuk menyelesaikannya. Pikiran dari manusia. Disebut kue bunga asoka, bebas dari kekhawatiran, dan memakai obat sesuai indikasi. Kalau inti bunga, perlu menggunakan inti yang disukai oleh Tuan Putri sendiri. Aku akan gunakan teh kesukaan KKI. Cepat, bawakan teh kemari. Maaf Putri, mau bawa teh apa? Bawakan teh apapun. Baiklah. Cepat, siapkan sesuai dengan yang dikatakan Putri. Baik. Bagaimana baru bisa baik? Semua hal yang disukai Jihang, aku sama sekali tidak bisa. Dalam waktu singkat aku tidak bisa mempelajarinya. Tunggu sampai Jihang menikah dengan Donghua. Aku juga terlambat mempelajarinya. Tuan, makanan sudah disiapkan cukup lama. Tidak makan. Tidak. Bagaimana jika hamba membawakannya? Hari ini, koki khusus membuat hewan rebus untuk Anda. Apa? Binatang buas rebus? Ini sangat tidak senonoh. Bagaimana Jihang akan suka? Katakan pada koki jangan bikin lagi. Satu lagi, jika aku tidak bisa menikahi Jihang, daging kalian akan kurebus nanti. Pergi. Biarkan dia. Aku suku iblis kekuatan vokasi. Aku kalahkan Donghua dulu, menghentikan pernikahan mereka.
mengalahkan Kaisar Donghua akan menjadi hal yang mengejutkan. Mungkin Jiheng akan memandangku tinggi. Saat itu aku baru melamarnya. Tidak ada alasan tidak akan berhasil. Minsu, kau masih ingat? Kita sering main hutan ini saat kita masih kecil. Sebagai putri suku iblis, ada banyak pelajaran yang dipelajari setiap harinya. Tidak boleh menjadi malas. Dari banyak jenderalmu, hanya kau yang berani menemaniku bermain di hutan. Dan juga karena hal ini, kamu sering sekali dihukum oleh kakak. Putri hanya bisa bahagia saat berada di hutan. Selama Putri senang, meskipun Binsun menerima sedikit hukuman, juga bukan apa-apa. Tapi kamu juga tahu, aku bahagia bukan karena aku bisa datang ke hutan, tapi karena kamu ada di sini juga. Aku hanya ingin bisa bersama denganmu. Xuan Yue, Tuan Iblis, temukan orang yang tepat untuk mengirim pos perang ke 9 alam langit. jika ingin mendekati Yang Mulia Zilan dari Gunung Diam! Kunlun, Aku sudah bilang dari awal, jangan sebutkan kakak kembaranku yang memalukan itu. Pengetahuannya tidak baik. Pergi ke Gunung Kunlun. Apakah aku tidak bisa mengalahkannya? coba carilah nenek Doumu. Hei, pastikan dia mengirimnya langsung ke 9 alam langit. Baik. Binatang buas rebus. Aku lihat kakak kurang suka dengan kue ini, jadi aku membuat beberapa lagi. Jadi silahkan kakak mencobanya. Bahkan Yang Mulia Ketiga, yang melihatmu saat perjamuan, menyukai keahlian memasak zihe. Silahkan duluan. Terima kasih, Kaisar. Bagaimana? Apa tidak enak? Putri, rasa dari kue bunga Asoka ini masih sama. Hanya saja Hanya saja apa? tidak bisa menghilangkan stres. Hebat sekali kau, Xiaojie. Xiaojie, Putri, kenapa yang aku buat tidak enak? Kau ternyata berani mempermainkanku. Putri, hamba tidak akan berani mempermainkan Putri. Tapi inti dari kue bunga Asoka semua orang pasti akan berbeda. Aku juga tidak tahu hasilnya akan seperti ini. Setiap orang berbeda. Karena kakak I suka buatanmu, aku harus membuatnya sama dengan punyamu. Kau berani tidak mematuhi perintah putri? Hamba tidak berani, Putri. Sebenarnya kue bunga Asoka yang aku buat memiliki bahan yang biasa. Hanya kristal es laut Cina Timur dan nektar ungu keemasan. Hanya saja
Waktu hujan akar bunga pasti berbeda. Itu hanya akar bunga di tengah hujan. Seberapa sulitnya itu? Hei, akar bunga hujan biasa ini bagaimana bisa setara dibanding putri? Menurutku, putri harus menggunakan akar bunga raja di tengah hujan di tengah laut baru bisa sempurna. Maksud hati yang sangat berharga dari putri barulah bisa dirasakan oleh kaisar. Benar juga. Yuru, berdandanlah menggantikanku. Pergi ke laut. Baik, ikut denganku. Iya. Putri, aku harap kau bisa memahaminya sesegera mungkin. Menjadi dewa yang baik. Aduh, pinggangku. Aku harus istirahat dengan baik. Xiaojiu, ada apa denganmu? Bukankah langit melarang untuk jadi malas? Kenapa kau masih di sini? Ayo ikut denganku. Aku akan mengawasimu secara pribadi. Karena akar bunga ada di dasar laut ketika hujan. Xiaojiu, kau turun dan galilah. Apa sudah siap minumannya? Kita istirahat dulu. Iya. Iya. Kaisar, Nenek Domu mengirim naskah pos perang dari Tuan Iblis, memohon untuk bertarung dengan Anda. Kaisar, bagaimana membalasnya? Chonglin, kau lihat daun teh ini bagaimana? Menjawab Kaisar, Chonglin tidak melihat apapun yang berlubang. Jadi kau tahu apa yang terpenting dalam daun teh? Kaisar pernah bilang, hal terpenting dalam daun teh adalah dipilih dalam waktu yang tepat. Momen yang tepat. Chonglin mengerti. Jika itu benar, maka akan bersinar. Ayo, kembali ke istana. Jangan pergi! Putri! Berhenti! Putri! Tapi kenapa aku yang sial? Tunggu! Apa bahkan langit tidak bisa melihatnya? Tunggu, Kalau aku Putri! tidak patuh, maka mereka ingin menghukumku. Selamat Putri, kerja keras Anda akan membuahkan hasil. Kaisar pasti akan suka. Ikannya sudah siap? Ikan sudah ada di wajan, menunggu Anda untuk memasaknya. Aku akan mengganti jepitan rambutku, karena Kakai akan segera kembali. Kau, tinggal di sini. Pergi ke ruang makan dan bantu mengawasi api unggun. Baik. Ikan asam manis adalah kelezatan di dunia. Harus dimasak oleh orang yang ahli. Kau awasi apinya dengan baik. Tidak boleh malas-malasan dan menggunakan sihir. Kalau ada kesalahan, aku akan bertanya padamu. Baik. Apakah nenek duamu sudah mengirimkan naskah pos peperangan? Sudah berapa lama? Bukankah sudah menyuruh nenek duamu untuk mengantar naskah pos peperangan? Kenapa lama sekali? Tuan Iblis, saya punya seorang teman yang bisa membantu Anda mencari informasi. Cepat pergi. Baik, baik.
aku meminta Ceyan datang membantu, dia pasti mentertawakanku. Xuan Hui! Tuan Iblis. Temanmu itu sebenarnya bisa atau tidak? Kapan wajah es bisa bertarung denganku? Dia masih belum membalas. Ini sudah berapa lama? Hah? Tuan Iblis jangan khawatir. Teman saya itu punya cara khusus untuk bertemu dengan Tuan Chonglin, pelayan dari Kaisar. Dia kaldu ikan mas. Ekstrak ikan mas? Kaisar, aku bukan sedang bermimpi, kan? Kaisar membantu aku mengambil jepit rambut. Benar. Jepit rambut Tuan Putri sangat indah. Aroma apa ini? Wangi sekali. Hormat Yang Mulia Putri, Chonglin, Kak Kali di mana sekarang? Kaisar pergi ke ruang makan. Apa ini aroma dari ikan asam manisku? Putri, sekarang ini hanya ada Xiao Jiu di ruang makan. Takutnya dia mengambil kesempatan dari Tuan Putri. Beraninya dia. Kaisar? Hormat pada Kaisar. Kau masih belum mau pergi juga? Baik, Tunggu. Gulung dulu dengan minyak panas, lalu mencicipinya dengan sedikit daun bodi. Tapi yang terakhir adalah bunga hujan. iya. KKI, aku yang pergi memetik akar bunga hujan, khusus digunakan untuk membuat ikan asam manis. Kelak tinggal di istana Taichen untuk memasak. KKI, Jenis bunga apa yang ada di jepit rambut ini? Aku belum pernah melihatnya di 9 alam langit. Apakah barang dari dunia manusia? Bukan. Dari langit Qingqiu. Bintang dari Qingqiu. Kunang-kunang masuk sungai Xing karena kesalahan. Siapa bilang dia tahu perintah dan tahu apa yang bukan dirinya? Kunang-kunang memasuki sungai Qing karena kesalahan. Siapa bilang dia tahu perintah dan tahu apa yang bukan dirinya? Apa maksud dari itu? Kunang-kunang memasuki sungai Qing karena kesalahan. Siapa bilang dia tahu yang diperintahkan dan tahu apa yang bukan dirinya? Kaisar, ini pertama kalinya kita berbicara.
Rubah yang entah datang dari mana berteriak dengan sangat gembira. Lapor Tuan Iblis, ini ada balasan surat. Bacakan. Di sini ditulis, kebun teh Istana Taichan sedang musim panen. Kaisar Donghua tidak punya waktu untuk bertarung. Memilih teh? Ternyata karena masalah kecil seperti memilih teh menolak untuk bertarung. Dia menganggapku bodoh. Kaisar, Yan Ciwu dari suku iblis. Wajah es. Aku sudah membantumu memilih daun teh. Kapan kira-kira kita bertarung? Chonglin, Iya, Kenapa kau tidak berani melihatku? terima kasih banyak. Sama-sama. Pergilah. Di mana kita bertarung? Sudah lama sekali aku ingin pohon harum dan meletakkannya di taman. Takutnya akan memakan beberapa waktu untuk menanamnya. Kau wajah es? Tidak boleh melewatkan waktu keberuntungan untuk menanam bunga. Tunggulah. Aku sekarang akan menanam bunga. Lihat alasan apa lagi yang kau miliki. Tuan Iblisian, Anda tidak boleh masuk. Menyingkirlah. Tuan Iblisian. Jangan hentikan aku. Tuan Iblisian. Kenapa? Tidak boleh minum segelas teh. Panas. Chonglin teroboh, tidak bisa menghentikannya. Ini, Tidak ada salahnya. hei, aku sudah menggantikanmu menanam pohon. Kapan kita bertarung? Hah? Chonglin, bukankah masih ada lumpur kolam teratai yang belum diperbaiki? Kapan dimulai? Kolam teratai itu belum pernah ditanyakan sejak lama. Lumpur yang menumpuk takutnya akan memakan waktu. Jika Kaisar ingin membereskannya, Chonglin akan memberi instruksi. Tidak perlu. Aku sendiri saja. Kau ingin membuat alasan lagi? Tunggulah. Tuan Iblisian. Terlalu banyak kehidupan di 9 alam langit. Wajah es juga tidak mudah. Kaisar yang bermartabat pemilik surga dan bumi. Ternyata apapun harus dilakukan sendiri. Aneh. Di dalam istana Taichan ini, sekalipun Kaisar tersenyum, tidak ada hal yang baik. Chonglin, kenapa kau tersenyum? Dewa Galaksi Simi, Anda tidak tahu. Tuan Iblisian menantang Kaisar untuk bertarung. Kaisar telah menolaknya. Tidak sangka, Yan Ciwu yang keras kepala ini tetap ingin bertarung dengan Kaisar. Juga mengurus pekerjaan lain-lain di istana Taichan. Ternyata ada hal seperti ini. Trik Kaisar mempermainkan orang pun dikeluarkan. Sebenarnya ini cukup menyenangkan. Sudah berapa lama dia di sini? Tuan Iblis ini sudah membereskan seluruh istana Taichan. Di dalam dan di luar sudah dibersihkan.
Oh. Tuan Iblis sedang dipermainkan oleh Kaisar. Sekarang, satu-satunya pekerjaan yang dapat dilakukan hanya aprikot di hutan tersembunyi yang belum dipetik. Chonglin khawatir. Takutnya jika Tuan Iblis memetik aprikot ini juga, lalu dia sadar dipermainkan. Tidak tahu hal apa yang akan terjadi. Apa yang dia bisa lakukan lagi? Bisa menghancurkan istana Taichen? Saat Kaisar bermain trik pada orang, dia juga tidak akan mundur. Kau khawatirkan saja Tuan Iblis ini, ya? Ya, lihat ini. Baiklah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Setelah aku memetik aprikot, wajah es masih bisa membuat alasan apa lagi? Kenapa ada sekeranjang aprikot? Istana Taichen yang punya begitu banyak aturan, kenapa bisa sembarangan menaruh barang? Ini berarti... Ini berarti punyaku. Mereka tidak menginginkanmu. Aku ingin kalian. Manis sekali. Kalau dibuat selai aprikot pasti enak. Benar. Kaisar kan juga suka buah aprikot. Selain itu moodnya juga bagus hari ini. Kalau aku buat selai aprikot yang enak pasti akan jadi sempurna. Membuat hati Kaisar jadi lebih baik. Jalan aprikot. Tidak mungkin. Di mana aprikot yang baru kupetik? Banyak sekali bentuk di 9 alam langit. Bahkan aprikot menjadi tidak terlihat. Tidak heran wajah es tidak bisa melakukannya dan membutuhkan bantuanku. Aku ingin lihat apakah ada yang bisa menghilangkan aprikot. Atau mungkin memang ada pencurinya. Hei, kenapa aku membantu Taichen menangkap pencuri? Cepatlah selesai memetik aprikot, agar wajah es dan aku bisa bertarung. Wajah es, pekerjaan di istana ini sudah selesai. Aku ingin mengingatkanmu untuk melakukan sesuai dengan yang kau janjikan. Bertarung denganku. Kapan aku berjanji padamu? Kau sendiri yang mengatakannya. Kau bilang jika aku bersedia membantumu melakukan hal ini itu, kau akan mempertimbangkan untuk bertarung denganku. Aku sudah mempertimbangkannya. Tidak bertarung. Dari awal sampai akhir kau sudah mempermainkanku. Aku sudah membantumu memetik daun teh, menanam bunga, membersihkan kolam bunga teratai, memetik aprikot dan hal lainnya. Kau malah... Sudah berbalik. Jadi bagaimana? Donghua, aku akan melawanmu. Ya! Ya! Donghua!
展越的画面，只润色你的眼。偏偏因你改变，像隔世的情欢，回味了的心愿。偏偏不知不觉跃进了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠。是否